Halo kawan bisa, kawan bincang sehat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Bersama saya Esti yang akan menemani kawan bisa untuk beberapa waktu ke depan dalam acara podcast Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan. Jadi untuk kawan bisa saya harap stay tune karena kita akan mendapat berbagai informasi yang menarik seputar kesehatan. Di bulan Mei ini kita memperingati Hari Asma Sedunia. Perlu kawan bisa ketahui bahwa Hari Asma Sedunia ini kita peringati setiap tanggal 5 Mei setiap tahunnya. Jadi Hari Asma ini diperingati untuk meningkatkan kewaspadaan diri tentang asma beserta bagaimana pengelolaannya di seluruh dunia ya. Kawan bisa pasti sudah tidak asing lagi dengan asma. Asma merupakan penyakit yang tidak menular yang menyerang baik anak-anak maupun orang dewasa. Tapi apa itu asma? Bagaimana gejalanya dan bagaimana perawatan serta pengelolaannya? Mari kita upas tuntas. Bersama saya hari ini sudah hadir narasumber kita dengan Dr. Kowi Akbar, spesialis paru. Dokter, gimana kabarnya hari ini? Terima kasih. Ya, jadi kan bisa Dr. Kowi Akbar, spesialis paru ini adalah dokter spesialis paru yang sehari-harinya bertugas di RSUD Dungus ya. Berbicara mengenai Hari Asma Sedunia dok, ya saya rasa kawan bisa tentunya semua sudah tidak asing lagi dengan penyakit asma ya. Jadi mungkin ada beberapa kawan bisa yang memang sudah punya riwayat asma juga ya dok ya, gitu. Tapi untuk mungkin lebih detailnya dok, jadi mungkin bisa lebih dijelaskan lagi tentang asma itu sendiri. Mungkin apa itu asma dok? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih kawan bisa. Jadi dalam rangka memperingati Hari Asma Sedunia ini, maka podcast kali ini kan mengambil tema tentang asma. Tapi meskipun mungkin kita tahu asma itu apa, mungkin pemahaman antara orang biasa dan orang kesehatan itu mungkin agak berbeda. Jadi yang sering saya temukan sama praktik itu kadang orang yang sudah sepuh atau mungkin usia 50 yang sesaknya atau menginya itu baru mungkin diawali baru setahun 2 tahun, jadi keluarnya mulai gejala tua itu juga disebut asma juga. Padahal sebenarnya tidak demikian. Jadi asma sendiri itu adalah salah satu dari penyakit yang disebabkan oleh sumbatan saluran nafas. Nah, sumbatan saluran nafas ini banyak, jadi nggak cuma asma saja, tapi keluarnya itu mirip-mirip. Makanya itu mungkin orang salah kaprahnya semua keluhan yang ada menginya itu disebut asma. Jadi seperti itu. Iya, jadi karena mungkin kawan bisa mungkin masih ini dok ya, antara ini asma atau bukan gitu dok. Betul. Mungkin ada gejala yang lebih spesifik, jadi bisa kita bisa tahu bahwa ini asma, ini bukan gitu dok. Betul, baik. Jadi yang membedakan asma dengan penyakit sumbatan saluran nafas lain itu yang kuncinya adalah asma itu dia disebutkan istilahnya itu dia reversible. Jadi sesaknya itu bisa balik ke normal. Itu adalah asma. Jadi kalau sakit asma itu kan biasanya kerasa sesaknya kalau kambuh saja. Pemicunya yang sering biasanya mungkin kena dingin atau kena asap atau mungkin habis pilek terus kumat menginya yang nafasnya ngik gitu. Nah, mungkin setelah serangannya itu selesai, maka dia akan normal lagi. Jadi dalam beberapa hari dia akan normal lagi seperti itu. Sedangkan kalau penyakit sumbatan saluran nafas yang bukan asma itu rata-rata dia sesaknya itu cuma berkurang tapi nggak bisa benar-benar hilang. Kayak misalnya yang disebut asma pada orang tua itu sebenarnya kan yang diistilahkan PPOK atau COPD, itu penyakit paru obstruktif kronis, itu ya sesaknya kalau nanti cuma berkurang tapi orangnya tuh nggak bisa aktivitas kayak biasa, jadi tetap kayak ada yang ganjel, kayak yang sesak, ampek. Tetapi kalau asma ini dia sifatnya tadi reversible atau bisa balik normal tadi. Ya oke. Jadi dari gejalanya sendiri sudah berbeda ya dokter. Dari asma itu kalau terjadi serangan saat sudah diobati itu bisa hilang dan normal. Tapi untuk paru-paru sakit paru sumbatan yang lainnya seperti PPOK atau COPD itu
sedikit berkurang, Ya, tapi tidak sesaknya bisa dari tetap. normal. Oh Ya, gitu. itu Jadi memang dari sudah bawaannya seperti itu. iya, jadi mungkin kawan bisa jadi gejalanya memang beda. Jadi apa yang asma tadi itu bisa berkurang gejalanya, bisa reversibel, tapi nanti bisa memicu kambuh ya dok Kambuh ya. lagi. Iya. Terus berarti asma ini tidak bisa sembuh dok? Jadi asma itu dia adalah namanya suatu penyakit inflamasi kronis. Jadi sebenarnya bisa kita analogikan kayak kita punya alergi di kulit gitu kan. Oke. Kita mungkin ada yang alergi sama udang atau alergi sama seafood yang lain itu kan biasanya kayak biduren kulitnya merah-merah. Nanti kalau udah selesai kan hilang. Terus kalau mungkin nggak sengaja makan lagi gitu kan muncul lagi. Jadi ya seperti itu. Kalau disebut sembuh nggak akan kambuh lagi itu biasanya jarang atau mungkin malah nggak pernah, tapi kalau terkontrol itu sangat bisa sekali. Nah, tujuannya kita mengatasi asma itu ya mengontrol itu, jadi bagaimana agar dia itu nggak kambuh gitu. Tapi kalau menjamin nanti nggak akan kambuh lagi itu nggak bisa. Soalnya emang dia tuh inflamasi kronis seperti alergi makanan. Iya, jadi asma itu mungkin tidak bisa sembuh sepenuhnya ya dok. Betul, ya. Jadi ya. mungkin ada kecenderungan untuk kambuh lagi Ya, gitu, betul. tergantung dari pemicunya tadi ya dok ya. Iya. Pemicunya tadi seperti debu mungkin atau capek bisa juga ya dok ya. Bisa jadi kelelahan atau asap atau mungkin biasanya habis pilek itu kan ada Iya. kayak ISPA itu infeksi Iya. saluran nafas akut itu juga bisa muncul. Iya, jadi dalam perawatan asma berarti ada pengobatannya juga sama ada pencegahannya juga supaya tidak kambuh. Kalau untuk pengobatannya dok? Ya, jadi ini temanya dari Hari Asma tahun ini kan namanya closing the gap. Jadi sebenarnya tuh antara realita dan idealnya itu masih banyak gapnya atau kekurangannya selama ini dalam penanganan asma. Yang paling mencolok sebenarnya ini, jadi asma itu kan dia suatu penyakit inflamasi, tapi selama ini tuh kebanyakan yang diobati itu cuma gejala saja. Jadi contohnya kalau kita sakit asma, mungkin yang udah pernah sakit asma mungkin berobat ya, kadang itu cuma dikasih obat untuk sesaknya aja, sedangkan obat untuk peradangannya tuh nggak dikasih. Biasanya obat yang sering dipakai kan kayak semacam salbutamol atau aminofilin atau teofilin. Nah, itu adalah obat untuk keluar sesaknya saja, sedangkan inflamasinya atau peradangannya itu belum diatasi. Nah, ini yang menyebabkan dia itu nggak sembuh-sembuh. Jadi kayak sakit asma itu nggak sembuh-sembuh, soalnya faktor yang penyebab dasarnya itu belum diatasi peradangannya itu. Iya, jadi tentu dalam proses pengobatan dan perawatan asma itu sendiri saya rasa berkaitan dengan banyak faktor ya dok ya, karena memang kondisi setiap orangnya kan berbeda ya. Jadi pengelolaan penyakit yang tepat dan efisien ini sangat mempengaruhi nanti terhadap kesembuhan pasien ya. Jadi kita perlu kualitas pelayanan yang baik, apalagi asma kan menyerang berbagai kalangannya tidak pandang bulu ya dok ya, baik perempuan, laki-laki, dari usia yang muda, anak-anak atau bahkan orang dewasa, itu tidak ada bedanya gitu ya dok ya. Jadi kita semua bisa sakit asma gitu ya. Nah, bagaimana caranya untuk kita itu mendapatkan treatment yang sama dokter? Jadi perawatannya itu mungkin tadi ya dok ya, karena kita ada masing-masing mungkin ada perawatan yang berbeda tadi ya. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, ini yang disebut mungkin kesenjangan tadi ya dok ya, sesuai dengan tema asma kita hari ini ya dok ya, closing gaps in asthma care ya. Jadi kita menutup kesenjangan dalam perawatan asma. Ternyata memang banyak sekali kesenjangan atau perbedaan dalam perawatan asma. Ya, dari berbagai faktor tadi dok gitu. Jadi mungkin ada kesenjangan apa saja sih dok yang masih terjadi di masyarakat kita? Betul. Jadi pertama sebelum mengobati tentu kita harus mendiagnosa atau memastikan sakitnya itu asma. Jadi tadi saya sebutkan asma itu hanya salah satu dari banyak penyakit obstruksi atau sumbatan saluran nafas. Nah, gimana kita bisa memastikan itu asma? Jadi
Yang pertama adalah kita pastikan ada sumbatan dulu. Kalau ada sumbatan tuh biasanya perlu meriksa namanya adalah spirometri. Atau spirometri itu meriksa untuk laju nafas. Jadi nanti kita spirometri itu kita niup alat, sama alatnya itu diukur apa ada sumbatan enggak. Spirometri ini selama ini kayaknya jarang ada. Jadi biasanya cuma di rumah sakit saja, sehingga di fasilitas pelayanan primer itu biasanya nggak pakai spirometri, cuma dari gejala klinis dan riwayatnya saja. Kalau riwayatnya itu asma itu yang biasanya mengarah ke asma itu dia onsetnya atau pertama muncul itu biasanya di usia muda atau anak-anak, paling nggak biasanya di bawah 20 tahun. Kemudian dia itu mungkin juga bisa dibarengi ada kayak alergi di tempat lain, mungkin orangnya punya alergi makanan atau punya alergi, kalau asma kan di paru-paru, mungkin dia punya alergi di saluran nafas atas, sering pilek dan sebagainya. Itu yang biasanya. Kemudian juga dari gejalanya tadi yang sudah disebutkan seperti mengi-mengi, itu nafas yang bunyi. Biasanya penderitanya juga bisa dengar sendiri kalau parah, jadi nafasnya sampai ngik-ngik gitu, bunyi gitu ya dok ya. Terus kemudian tadi disebutkan kelelahan, jadi kadang ada namanya asma yang dipicu oleh exercise atau aktivitas. Jadi dia munculnya tuh kalau habis capek, terus nafasnya kayak ampek, kadang sampai bunyi dan sebagainya. Selain itu juga ada lagi yang pada anak-anak yang selama ini sering itu, jadi asma itu sebenarnya nggak cuma sesak aja, jadi kadang batuk lama itu sebenarnya juga bisa karena asma. Nah, sayangnya karena di Indonesia ini spirometri kurang, kadang-kadang batuk lama pada anak itu divonisnya jadi TBC. Kan tahu sendiri TBC pada anak itu agak susah ya, jadi kadang itu kita harus ngecek yang namanya mantuk, kemudian kita nyari riwayatnya ada kontaknya sama yang positif TBC dan sebagainya. Nah, sebenarnya kalau kita berpegang pada yang skor TB itu sebenarnya bisa dihindari kayak overdiagnosis TBC itu. Jadi kalau misalnya anaknya sendiri itu nggak ada kontak, kemudian mantuknya negatif, kemudian ronsennya juga normal, maka bisa dipikirkan juga itu sebenarnya asma. Oh gitu ya dok ya. Jadi memang pada anak-anak ini memang nanti ada itu problemnya juga seperti itu. Jadi untuk pertama dulu ini penegakan diagnosa dulu ya dok ya. Dari penegakan diagnosa ini pun sudah ada kesenjangan ternyata. Betul, ya. Jadi karena ya tadi yang menurut dokter kita perlu spirometri nih, tapi ternyata kan tidak semua fasilitas kesehatan punya itu, terutama untuk daerah-daerah yang terpencil ya dok ya. Mungkin bisa ditemukan di rumah sakit besar gitu. Nah, dari penegakan diagnosa apakah ini asma atau bukan, dari spirometrinya aja sudah senjang nih dok. Jadi bagaimana nanti ke depannya gitu? Apakah nanti perawatannya juga? Karena kita kan awalnya apakah ini asma atau bukan aja masih ini ya dok ya. Masih belum jelas gitu. Nah, bagaimana nanti perawatannya selanjutnya dok? Terutama nanti pengobatannya gitu. Apakah ini benar pakai treatment asma atau mungkin treatment yang lain ya? Jadi seperti yang dokter bilang tadi, sakitnya tidak diobati yang peradangannya gitu, cuman diobati yang sesaknya aja, gejalanya gitu. Iya, jadi ya kita emang menyadari mungkin masih ada kekurangan, ya kita lakukan yang terbaik saja dengan fasilitas yang kita punya. Jadi kadang untuk asma yang sudah lama itu selain mengi tadi kita bisa tanya, jadi dia apakah menginya ini ada pemicunya dan sebagainya, kemudian mungkin juga ada riwayat keluarga yang pernah sakit seperti itu, kemudian dari pemeriksaan kalau yang bisa dipakai mungkin ya ronsen. Jadi ronsen itu pada asma itu justru kita nyari yang normal, jadi asma itu jarang ada kelainan di ronsen, kecuali asma yang sudah lama kayak nggak diobati lama gitu baru dia muncul kelainan. Tapi kalau asma yang yang baru muncul, jadi keluhannya mungkin belum setahun gitu, biasanya normal. Jadi justru pada asma ini ronsennya kita cari yang ronsen normal. Kemudian
kalau nggak ada spirometri ya dari itu tadi, dari riwayatnya, dari pemeriksaan fisiknya. Kemudian yang penting lagi ya kayak kita ngobati TB itu kan ada istilahnya adjuvantibus. Jadi itu kayak diagnosa dengan mencoba terapi. Jadi kalau dari dari riwayat, dari ronsen itu ngarahnya ke asma, ya kita coba diobati dengan obat asma itu ada perbaikan atau tidak. Kalau memang dia jadi ada perbaikan tuh ya kemungkinan besar itu memang asma. Iya. Kalau itu dari ini ya dok ya, dari faktor penegakan diagnosa serta perawatan dan pengobatannya. Nah, ada kesenjangan lagi nih dok, tentunya lebih ke sosial ekonomi. Ternyata sosial ekonomi juga mempengaruhi. Ada kesenjangan juga di sana gitu. Nah, untuk masyarakat yang mungkin dengan sosial ekonomi yang ada di bawah tentunya berbeda dengan masyarakat yang sosial ekonominya ada di atas. Nah, gapsnya ini, kesenjangannya ini kan tentunya juga akan mempengaruhi nanti perawatannya gimana ya dok ya gitu. Nah, apakah masyarakat yang menengah ke bawah ini akan mendapatkan perawatan yang sama gitu dok pada saat mereka mencoba berobat ke fasilitas kesehatan gitu dok? Iya betul. Ya emang sebenarnya ini kalau saya lihat di Indonesia ini bukan hanya menengah ke bawah, bahkan yang menengah ke atas saja kalau belum tahu kadang juga masih ada gapnya perawatan. Terutama yang jadi masalah sebenarnya ini ada sedikit kritik juga ya sama BPJS. Jadi BPJS kan ada namanya program rujuk Bali. Program rujuk Bali itu tujuannya bagus sih. Jadi dia mendekatkan terapinya itu ke penderitanya. Jadi kalau orangnya udah didiagnosa pasti asma atau PPOK itu kan dia bisa nggak perlu ke rumah sakit tiap bulan ngambil obat, maksudnya kan bisa ngambil obatnya di apotek terdekat atau di vaskes yang terdekat gitu. Tapi pada kenyataannya pada di real life-nya itu yang menyediakan obat asma yang ideal kayak inhaler itu terbatas. Jadi di puskesmas itu setahu saya belum ada yang menyediakan. Belum menyediakan inhaler ya dok ya. Betul. Kemudian untuk rujuk balik yang ke apotek atau ke yang dokter swasta itu dia hanya di apotek Kimia Farma. Kimia Farma itu kan ya kayaknya biasanya di kota saja. Iya betul. Betul. Jadi kalau apotek swasta yang selain Kimia Farma itu kok saya masih jarang menemukan, kecuali mungkin apoteknya ya memang di tengah kota yang besar itu bisa. Nah itu ya gapnya yang sama di Indonesia, padahal ini adalah kayak standard of care-nya ini gitu. Jadi seharusnya semua yang udah dipastikan asma itu dapat inhalernya, tapi pada kenyataannya nyari inhalernya itu yang masih susah juga. Nah itu semoga kedepannya nanti ya itu bisa diperluas aksesnya ke situ untuk mengurangi gapnya itu, seperti itu. Iya, jadi ternyata sekarang ketersediaan obatnya juga ada kesenjangan ya dok ya. Sekarang meskipun orangnya sebenarnya mampu atau dia ikut BPJS itu belum tentu dapat obatnya, itu belum tentu bisa mudah seperti itu. Perlu effort sendiri. Iya, ternyata kita masih menemukan kesenjangan ya dok. Kalau dibandingkan obat TB itu kan puskesmas ada. Jadi kalau udah diagnosa TB, udah Pak berobat puskesmas saja itu pasti orangnya dapat pengobatan sampai 6 bulan tuntas. Lah kalau asma ini belum tentu, kalau kita kembalikan di rujuk Bali itu dapat obatnya juga. Nah itu semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Iya, jadi mungkin ketersediaan obatnya karena sebenarnya itu sangat berpengaruh penting ya dok ya, karena kalau misalkan orang dengan asma yang kambuh, tentunya kita perlu pengobatan yang tepat ini dok. Kalau tidak tepat sesaknya nanti gimana gitu ya. Nah selain dari ketersediaan obatnya juga vaskesnya juga ya dok ya. Nah ini juga yang seperti dokter bilang tadi, bahwa yang menengah ke atas pun kadang juga nggak tahu karena mungkin kurang edukasi mungkin ya dok ya. Iya, kurang edukasi, mungkin kurang self awareness-nya ya dok ya. Jadi mungkin nggak sadar dikiranya mungkin sesak apa gitu ya dok, karena tidak diperiksakan dia tidak sadar bahwa dirinya asma gitu ya. Jadi
ini pun juga menjadi masalah gitu dok. Jadi self awareness ini kesadarannya kalau misalkan tidak sadar tentu saja dia tidak berobat gitu dok. Betul. Nah apa nanti yang kita bisa lakukan dok? Bagaimana cara mengedukasi masyarakat gitu dok? Iya, benar. Jadi masalah self awareness di asma ini dia lebih saya lihatnya lebih ke arah itu terapi untuk keradangannya. Jadi kalau orang sesak mungkin ke apotek, bilang mau beli obat sesak atau obat asma, paling biasanya kasih salbutamol aja kan ya. Padahal kunci dari penanganan terapi asma ini sebenarnya di obat keradangannya atau inflamasinya. Nah itu yang perlu ditekankan. Jadi orang kalau habis minum obat sesak itu kan sesaknya hilang, dipikir serangan asmanya udah selesai sembuh, padahal radangnya itu masih, dan dia itu kalau nggak diobati radangnya kedepannya akan tambah sering kambuhnya itu. Malah di luar negeri ada penelitian orang yang pakai obat pelega saja itu malah mortalitasnya meningkat, kematiannya meningkat karena radangnya nggak diterapi. Radangnya tidak diterapi. Nah seperti itu, jadi ya harapannya nanti semakin banyak yang tahu kalau asma itu obatnya nggak hanya obat sesak saja, tapi perlu dengan pengobatan yang lengkap sesuai anjuran dokternya. Ya sama kayak TBC itu kan, TBC kan kalau biasanya udah sebulan kan udah enakan. Nah itu, tapi kita kan selalu kayaknya di depan tuh ini meskipun udah nggak ada gejala harus tetap rutin berobat sampai 6 bulan. Sebetulnya nah, asma juga seperti itu. Ini nanti meskipun nggak sesak tapi obat radangnya tetap harus dipakai sampai nanti dievaluasi lagi itu apakah bisa di stop atau tidak, itu seperti itu. Oke, jadi kembali lagi ke obat inhaler tadi ya dok ya. Jadi bahwa tidak semua fasilitas kesehatan bisa memberikan pasien asmanya dengan pengobatan inhaler. Nah, kalau misalkan obat inhaler itu tidak bisa didapatkan di fasilitas kesehatan gitu dok, apakah masyarakat bisa beli inhaler itu di apotek tanpa resep dok? Tahu saya kalau inhaler ini kan dia sebenarnya obat nggak ada kandungan kayak psikotropikanya atau antibiotiknya. Kalau dari pasien-pasien sudah itu biasanya bisa beli langsung, tapi ya itu tadi dipastikan diagnosanya sudah tepat. Jadi mungkin sebelumnya udah berobat ke dokter, oh ini asma nanti obatnya seperti ini, cuma nanti ternyata pas kontrol itu kok ada masalah, jadi nggak bisa entah nggak dapat atau nggak tersedia. Nah bisa nanti kayak contohnya yang sebelumnya itu dibawa ke apotek. Selama ini pengalaman dari pasien tuh bisa dilayani oleh apoteknya karena bisa ya dok ya? Bisa. Nah ini sekalian saja saya silakan contohnya. Jadi obat asma yang di Indonesia ini sebagian besar ada 3 ini. Jadi ya ini yang udah sering, mungkin ini udah banyak yang tahu. Jadi ini obat spray yang biasanya orang asma kalau pakai pil aja nggak bisa, kadang ke dokter itu ditambah obat spray. Obat spray ini jadi kebanyakan yang sering namanya Ventolin mereknya. Jadi isinya sebenarnya salbutamol juga sama kayak pil itu. Jadi dia ini termasuk kategori yang nggak lengkap isinya, jadi hanya obat sesak aja. Untuk mengurangi sesaknya mengurangi gejala ya dok ya. Kayaknya yang paling populer, soalnya selama ini yang udah lama beredar yang bentuk seperti ini. Jadi ini ini penggunaannya kan ini ujungnya nanti dimasukkan ke mulut, kemudian disemprot. Nah ini penggunaan yang tepat ini juga perlu koordinasi antara mencetnya sama ngisepnya. Jadi kalau harus sinkron ya dok. Jadi harus bareng-bareng. Kalau dipencet aja baru dihisap itu biasanya obatnya nyantol di lidah atau di langit-langit, jadi nggak sampai paru-paru. Nah ini obat yang device asma yang paling lama, sudah paling banyak beredar, tapi banyak kelemahannya. Antara lain ya tadi obatnya isinya nggak lengkap, kemudian makainya tuh harus koordinasinya bagus. Jadi kalau nggak bagus malah yang sampai ke paru-paru dikit. Nah kemudian 2 alat ini adalah yang lebih baru. Jadi dia isinya tuh sudah ada 2 selain obat sesak juga obat untuk peradangannya. Jadi dengan 1 alat ini dia sudah mengatasi 2-nya. Kalau yang panjang ini yang kayak inhaler yang di hidung itu, ini namanya Symbicort.
Symbicort ini dia itu di dalamnya ada serbuk keringnya, jadi kita nggak perlu nyemprot tapi cuma cukup menghisap aja. Oh, cukup dihisap pakai mulut juga. Pakai mulut juga. Iya. Jadi meskipun bentuknya mirip kayak Vicks itu, tapi kadang ada yang salah, jadi dipikir kayak Vicks sih. Gitu. Nggak bisa, jadi dia harus ujungnya ini harus rapet di mulut biar kesedot semua, makanya dia pakai mulut. Nah ini dia isinya itu tadi kayak salbutamol sama obat radangnya. Kalau untuk pemakaiannya diputar dulu ini bawahnya ini sampai bunyi gini, nanti baru dihisap. Kelebihannya ya itu tadi nggak perlu koordinasi, jadi nggak usah mencet-mencet. Kalau dia udah klik bunyi, tinggal hisap ya dok ya. Iya. Udah satu dikembalikan. Lebih mudah yang ini. Kemudian yang satunya namanya Seretide. Yang tadi Symbicort namanya Seretide. Ini dia juga sama saja sebenarnya, isinya kayak Symbicort, ini cuma beda pabrik aja. Kalau ini dia bukanya di samping. Nah, tadi kan di bawah ya dok ya. Iya. Jadi di bawah diputar gini, kalau ini di samping diputar gini. Jadi ini juga sama, tinggal dihisap aja. Dihisap aja. Iya. Nah, kalau selama ini sebenarnya obat-obat ini tuh di cover BPJS sebenarnya. Kalau udah diagnosanya asma kemudian pakai BPJS itu bisa dapat ini, tapi ya itu tadi kelemahannya kalau sudah berobatnya masih udah stabil itu kan disarankan rujuk balik. Nah rujuk baliknya itu kadang yang agak bermasalah, mau ambil obatnya di mana. Gitu. Iya betul. Jadi kadang selama ini udah stabil terkontrol, kemudian kan waktunya dirujuk balik udah stabil, ternyata sampai di rumah karena kesulitan ngambilnya tuh akhirnya nggak diteruskan, akhirnya jadi sering kambuh lagi seperti itu. Oh gitu ya dok ya. Jadi meskipun obatnya kita bisa dapatkan di apotek sendiri ya dok ya, bisa beli sendiri, tapi saya pesan untuk kawan bisa jangan self diagnose ya, jangan mendiagnosa diri sendiri, saya asma, saya bukan gitu. Yang penting kita harus ke fasilitas kesehatan ya, jadi kita pastikan dulu bahwa kita ini asma gitu, jadi nanti kita dapat perawatan dan pengobatannya yang tepat gitu ya. Iya. Jadi kalau untuk obat asma tadi dok, itu apa bisa dipakai berulang kan dok? Bisa, jadi obat asma ini malah kadang itu saya sering dapat kan, dok ini kok saya jadi kayak ketergantungan obat. Sebenarnya bukan ketergantungan, itu namanya asmanya itu memang belum terkontrol. Jadi gitu. Kalau ada yang namanya level kontrol, jadi asma itu dibagi jadi 3. Yang pertama tidak terkontrol, yang kedua itu terkontrol sebagian, dan yang ketiga itu terkontrol penuh. Nah kalau dia masih belum terkontrol ya sama dokternya akan dianjurkan makainya rutin tiap hari. Oh setiap hari ya dok? Untuk mencapai terkontrol penuhnya. Jadi meskipun nggak selesai ya tetap harus pakai. Kalau kayak Symbicort ini kan dia sama Seretide ini kan dosisnya 2 kali pagi sama sore. Kalau ternyata dari penilaian dokternya itu asmanya ini belum terkontrol ya dosisnya tetap, atau malah kalau dia tidak terkontrol itu nanti dosisnya dinaikkan. Nah, jadi kalau biasanya cuma 1 kali sedotan, 1 kali hisapan sekali pakai, nanti jadi 2 kali atau 3. Makanya sekali hisap itu langsung 3 hisapan gitu. Oh, 3 dosis ya dok ya? 3 dosis dalam sekali pakai gitu. Jadi sebenarnya bukan karena ketergantungan obatnya, justru penyakitnya itu yang perlu dosisnya dinaikkan biar dia mencapai level kontrolnya gitu. Berarti sakitnya itu masih belum terkontrol gitu ya dok ya? Jadi ya itu sebenarnya asma ini ya pengobatannya nanti seperti TBC itu tadi, jadi harus dievaluasi terus. Kalau TBC kan kayak cek dahar, kalau ini tuh dia level kontrol itu sebenarnya cuma dilihat riwayatnya, jadi dalam seminggu ini kambuh berapa kali, kemudian pas malam itu pernah kambuh enggak, kemudian buat aktivitas itu kadang pintu timbul ampek atau enggak, sesak atau enggak. Jadi enggak perlu pemeriksaan lab, cuma ditanya aja. Ditanya melalui anamnesa gitu ya dok, waktu kontrol ya dok. Yang namanya terkontrol itu ya dia dalam seminggu itu nggak pernah kambuh, kemudian malam itu tidurnya ya nyenyak, nggak pernah sampai kebangun, kemudian kalau buat aktivitas juga nggak pernah sampai harus istirahat dulu karena ampek, seperti itu. Ya, jadi itu tadi ya dok ya, asma ada 3 level ya, dari uncontrol atau tidak terkontrol, lalu terkontrol sebagian, dan yang terkontrol penuh ya.
Jadi masih ada yang sering kambuh, ada yang kambuhnya jarang-jarang, betul. ada yang sangat jarang sekali Jarang gitu dok. sekali, Nah, betul. lalu apakah kita misalnya gini dok, saya perlu kontrolnya seberapa sering gitu. Jadi tergantung dari itu tadi ya dok ya, tingkat Betul. keparahan Nah, tadi biasanya ya. evaluasinya itu tiap 3 bulan sekali. Tapi kalau obatnya ini kan dia isinya cuma 11 bulan. Jadi ini ada nomornya ini. Jadi dia sisa di dalamnya kalau baru itu isinya 60 untuk 2 kali sehari sebulan. Jadi kalau memang bisa kontrol tiap bulan itu lebih bagus, tapi paling enggak minimal tuh 3 bulan sekali kontrol. Jadi kalau 3 bulan nanti kan dievaluasi lagi dia terkontrol sebagian atau terkontrol penuh atau belum terkontrol. Nah kalau dia misalnya udah terkontrol penuh itu dosisnya bisa dikurangi. Jadi kalau biasanya 2 kali 1 itu bisa kalau kambuh aja. Kemudian kalau dia ternyata belum terkontrol itu nanti dosisnya dinaikkan, biasanya 2 kali 1 jadi 2 kali 2 atau 2 kali 3 gitu. Ya, jadi berarti ya intinya ini harus tetap kontrol rutin ya dok Iya, ya. betul, minimal 3 bulan tadi. Kalau tadi kan sebenarnya ada yang masalah akses itu terus mau beli sendiri ya silakan kalau emang terpaksa daripada tidak pakai obat, tapi caranya ya paling enggak 3 bulan sekali itu kontrol ke dokternya untuk memastikan nanti gimana kelanjutannya. Jadi sudah cukupkah pakai obat inhalernya atau malah perlu ditambahi seperti itu. Ya, jadi gunanya kontrol rutin itu juga selain untuk mungkin obatnya habis ya dok, sama ini juga ya dok, mungkin untuk mengetahui apakah ini asmanya sudah terkontrol atau belum gitu. Sama untuk memastikan mungkin dosisnya ya dok, apakah perlu ditambah atau perlu diturunkan gitu ya. Jadi untuk kawan bisa yang mungkin saat ini sedang sakit asma, sedang mendapatkan terapi inhaler juga ya, saya sarankan untuk tetap kontrol ya, minimal tadi 3 bulan ya dok ya. Kalau 3 bulan paling lama, malah lebih bagus ya 1 bulan sekali ya. Jadi untuk melihat apakah pengobatan selama ini sudah berhasil, asmanya sudah terkontrol atau belum gitu ya dok ya gitu. Terus untuk tadi kita berbicara tentang inhaler gitu ya dok ya. Jadi nanti kemampuan juga dok, apakah obatnya mahal dok? Iya, yang paling mahalnya Symbicort ini setahu saya ini dia mungkin sekitar 200. Kalau ini Zeratin sekitar 100-an atau 150. Kalau yang ini tuh udah banyak kayak apa ya namanya ya, kayak hampir kayak generiknya ini ada yang harganya 30.000. Tapi kalau ini kan nggak ada obat radangnya. Jadi ini tuh nggak dianjurkan untuk pengobatan yang jangka lama, cuma mungkin saat serangan ya, aja. Jadi samanya udah pakai ini terus tiba-tiba serangan mungkin karena habis kena asap baru pakai yang semprot ini. Tapi kalau BPJS ini sebenarnya di cover semua, jadi dia itu nggak perlu kita ngeluarkan uang sendiri kalau memang kita terdaftar BPJS gitu. Gitu ya, jadi terbantu dengan adanya BPJS ya gitu. Cuma jadi ya masalahnya untuk itu tadi PRV-nya nanti kalau yang beruntung rumahnya di kota sih gampang sih, jadi dapat ya. Dekat Kimia Farma atau dekat apotek aksesnya ada. Kalau rumahnya jauh itu yang kasihan. Jadi di puskesmas kan setahu saya belum menyediakan gitu. Iya itu tadi ya dok ya, kesenjangannya ya dok ya. Ya itu terus dari berbagai banyak kesenjangan nih dok. Jadi sebenarnya langkah apa sih yang bisa kita lakukan dok untuk meminimalisir kesenjangan-kesenjangan itu tadi kan? Monggo dok. Ya itu kesenjangan. Kalau dari sosioekonomi saya rasa ya itu untungnya di Indonesia kan sudah ada BPJS yang universal healthcare itu. Ya sarannya itu memang kalau ada sakit asma perlu kontrol rutin ya paling nggak ada asuransi, mungkin salah satu alternatifnya ya yang BPJS tadi. Kemudian untuk masalah akses itu ya diusahakan semampunya saja, kalau emang lokasinya jauh mungkin bisa minta resep lebih ke dokternya seperti itu. Jadi untuk melanjutkan pengobatannya. Kemudian yang penting juga tadi sebenarnya gapnya antara yang diketahui masyarakat dan yang sebenarnya atau yang dari hasil penelitian terbaru itu kan masih
banyak yang kayak asma itu apa definisinya seperti apa, pengobatannya seperti apa, yaitu kita dengan edukasi ke masyarakat. Selain masyarakat sebenarnya juga penyedia kesehatan pun juga mungkin belum semuanya memahami apa kayak pengobatannya yang sesuai yang ideal seperti panduan internasional. Itu nanti kita tetap kita edukasi. Ya, ya pentingnya edukasi seperti itu ya dok ya. Jadi edukasi yang merata. Jadi nanti mungkin daerah sini tahu, tapi daerah sana juga kurang informasi gitu dok. Bagaimana perawatan atau pengobatan asma yang benar gitu dok. Mungkin dari dokter mungkin ada pesan untuk kawan bisa yang mungkin mengidap asma, dok. Ya, mungkin ada pesan, silakan. Mungkin kayak ketakutannya orang yang asma itu, asma saya apa nggak bisa sembuh. Jadi asma itu kita nggak bisa jamin sembuh, nggak akan kambuh, tapi bisa dia itu terkontrol. Terkontrol itu kadang lama baru kambuh. Itu kayak saya ada keluarga itu dia itu kayak asmanya tuh kambuh setahun paling cuma sekali. Itu jadi dia kayak apa? Dia tuh kalau kambuh itu ya dia langsung apa? Obatnya pakai yang inhaler ini, kemudian dievaluasi lagi, kemudian sebulan atau 3 bulan itu kalau makainya rutin itu bisa terkontrolnya itu kayak kita nggak sakit asma. Jadi jadi apa dia karena radangnya itu segera diobati di awal langsung dia menjadi yang terkontrol penuh itu. Nanti paling kambuhnya ya tahun depannya kalau nggak sengaja makan apa yang ada pemicunya gitu ya dok ya. Apalagi kalau data pemicu kan bisa dihindari juga seperti itu. Jadi yang penting untuk asma ini ya kalau memang ada keluhan segera diobatkan dan pengobatannya segera yang ideal sesuai panduannya. Jadi itu tadi yang masih banyak kan cuma setengah-setengah obat sesak aja tapi obat radangnya belum. Nah kalau misalnya pengobatannya bisa tuntas itu justru nanti bukannya kecanduan obat tapi malah justru masalahnya cepat selesai. Jadi mungkin kambuhnya cuma setahun sekali atau 2 tahun sekali, itu ada orang yang seperti itu. Ya jadi perlu penanganannya juga yang cepat ya dok. Betul, ya. Jadi begitu tahu ya. Jadi supaya tidak mengarah ke asma yang tidak terkontrol. Betul. Kalau dulu kan ada istilahnya namanya asma intermiten sama persisten tuh. Ya sekarang diganti namanya sama terkontrol, tidak terkontrol itu. Jadi yang kalau tidak terkontrol nanti bisa persisten. Jadi kayak sakitnya tuh nggak sembuh-sembuh gitu. Itulah pentingnya kalau ada keluhan misalnya ya tadi sesak atau menging, napasnya bunyi, nging segera diperiksakan ya. Lalu untuk kawan bisa yang sedang sakit asma ini, mungkin ada pesan bagaimana supaya menghindari pemicu-pemicunya gini dok? Oh iya. Ya supaya tidak kambuh gitu, meminimalisir kekambuhan. Iya, gitu. Kalau pemicu yang dari lingkungan sih saya rasa gampang diketahui. Misalnya kalau kan sekarang udah banyak pakai masker, ini juga membantu juga asma, jadi kan menghalangi asap atau debu itu untuk memicu. Kemudian yang sering itu yaitu ispa itu, jadi ispanya kalau kayak rasanya mungkin baru di hidung aja pilek-pilek dan sebagainya itu juga harus segera diobati biar dia nggak memicu radangnya sampai ke paru-paru. Kemudian kalau dari makanan atau kecapean itu kan beda-beda tiap orang, itu harus diingat-ingat gitu. Jadi kalau mungkin habis makan ini jadi muncul keluhan, harus dihindari, dicatat. Kemudian kalau kelelahan ya jaga kondisi badannya. Kemudian kadang juga ada yang sering kalau latihan fisik untuk asma itu ya bagus juga. Kadang kan ada yang mungkin ikut renang atau ikut olahraga gitu, pokoknya dia nggak berlebihan, dia bisa membantu otot nafasnya, jadi bisa mengurangi gejala asmanya itu. Oh jadi olahraga yang fokus ke melatih nafas ya dok ya. Jadi boleh ya untuk kan bisa yang mau berenang ya dok ya. Kan karena ada yang takut nanti kalau pas waktu berenang terjadi serangan gitu. Itu pentingnya tadi obatnya itu. Jadi kan kalau kayak gini nih kan dia kelebihannya dia kerjanya itu 12 jam. Jadi kita sekali pakai itu efeknya masih akan terasa sampai 12 jam ke depan. Jadi dibandingkan kalau yang obat semprot itu dia kerjanya cuma 4 jam. Jadi melegakan tapi singkat ya dok? Iya singkat. 4 jam. Jadi nggak sampai lama. Kalau misalnya ada yang pengen berolahraga tapi tahu punya asma, ya sebelum aktivitas ini dipakai dulu untuk pencegahan tadi.
Iya, menarik sekali Dok perbincangan kita pada hari ini ya tentang asma ya. Tapi tak terasa kita sudah ada di penghujung acara nih Dok. Oke. Semoga apa yang disampaikan oleh dokter bisa bermanfaat tidak hanya untuk orang-orang di sekitar kita, tapi juga memberikan dampak positif untuk masyarakat Indonesia umumnya ya. Saya ucapkan terima kasih banyak Dokter Kowi sudah hadir, sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbincang bersama saya di sini dan kawan bisa di rumah. Saya ingatkan sekali lagi bahwa kawan bisa dan masyarakat untuk tetap meningkatkan kesadaran kita terhadap penyakit asma. Asma tidak bisa disembuhkan secara penuh, namun asma bisa dikelola dan seperti menghindari faktor pemicu untuk kambuh ya, gaya hidup sehat dan mendapatkan perawatan yang tepat saat terjadinya serangan. Cukup di sini perjumpaan kita. Jangan lupa selalu dukung channel YouTube RSUD Dungus dengan like dan share channel YouTube kami untuk Indonesia yang lebih sehat ya. Saya Esti, saya mohon undur diri. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya.